Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, materi yang pertama itu tentang definisi anak berkebutuhan khusus yang dijelaskan oleh Mbak Wida Handayani. Selanjutnya, klasifikasi anak berkebutuhan khusus tentang gangguan fisik itu dijelaskan oleh saya sendiri, Syarif Anwar. Yang ketiga ada gangguan bahasa dan emosi dijelaskan oleh Mbak Aulia Tiffany. Terus yang keempat ada sistem pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang dijelaskan oleh Mbak Adelia. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja, langsung saja ke pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Handayani, NIM 430401910016. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang dikatakan berkebutuhan khusus ialah mereka yang mengalami gangguan atau hambatan dalam proses perkembangannya, baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra maupun bersifat psikologi seperti autisme dan ADHD. Menurut Haaland dan Kaufman, pada tahun 1988 ada beberapa istilah penting yang umum digunakan dalam pembahasan tentang individu berkebutuhan khusus. Yang pertama eksepsional, yang kedua disability, dan yang terakhir handicap. Eksepsional ini digunakan untuk mendeskripsikan rentang individu anak dan remaja yang mengalami hambatan perkembangan, yang antara lain meliputi gangguan pendengaran, penglihatan, dan fisik, yang mendapat pelayanan pendidikan khusus di sekolah. Yang kedua ada disability, ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan aspek-aspek dalam diri seseorang yang mengalami keterbatasan tertentu, seperti kesulitan belajar membaca, ketidakmampuan untuk mendengar, dan ketidakmampuan untuk berbicara. Dan yang terakhir ada handicap, istilah yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau hal-hal yang menyebabkan keterbatasan dalam diri seseorang. Contohnya, ketidakmampuan dalam mendengar dapat menjadi handicap atau sumber keterbatasan bagi anak dalam bersosialisasi di lingkungan. Akan tetapi, pada usia remaja, ketika individu sudah mampu mengembangkan berbagai metode komunikasi yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain, disability tidak lagi dianggap sebagai handicap. Dan justru ketika kemudian remaja tunarungu tidak dapat bersosialisasi dengan baik karena masyarakat tidak menghendaki keberadaan mereka, maka yang menjadi handicap dalam hal ini adalah faktor lingkungan tersebut, yaitu sikap masyarakat yang menolak terhadap mereka. Di samping itu, istilah-istilah yang ada dalam beberapa literatur tersebut masih ada satu lagi yang saat ini semakin populer digunakan untuk menggantikan ketiga istilah sebelumnya, yang dipandang banyak menyoroti hambatan atau kekurangan dari penderitanya. Istilah baru yang dimaksud adalah difabel, yang merupakan kepanjangan dari different able people. Dalam istilah ini yang disoroti yaitu tentang perbedaan kemampuan yang dimiliki individu berkebutuhan khusus, mengingat dengan kemampuan yang berbeda tersebut, mereka masih dapat melakukan berbagai aktivitas dengan cukup baik. Istilah ini memberikan makna dari pemahaman bahwa kondisi yang dialami oleh seorang difabel bukanlah hambatan dan penghalang bagi mereka untuk terus berkarya di lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, saya akan membahas tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada gangguan fisik atau tunadaksa. Gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persyarafan, sehingga memerlukan pelayanan khusus. Salah satu contoh adalah cerebral palsy atau kelumpuhan otak besar, merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan, dan gangguan fungsi saraf lainnya. Cerebral palsy bukan merupakan penyakit dan tidak bersifat progresif atau semakin memburuk. Nah, cerebral palsy ini tidak bersifat yang semakin memburuk, itu tidak. Terus gangguan ini biasanya berpengaruh pada gerakan kasar dan gerakan halus seseorang. Gangguan ini bisa bersifat ringan hingga berat. Nah, ada beberapa macam gangguan fisik
yaitu gangguan ortopedi. Yang pertama gangguan ortopedi. Nah, anak-anak dengan gangguan ortopedi mengalami gerakan yang terbatas atau kurangnya kontrol atas gerakan karena otot tulang atau masalah sendinya. Terus yang kedua, gangguan kejang. Gangguan kejang yang paling umum adalah epilepsi. Nah, epilepsi adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan serangan sensor motorik berulang-ulang atau gerakan kejang-kejang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu gangguan bahasa. Bahasa mempunyai peran penting untuk aktivitas berkomunikasi. Proses berbahasa pada anak umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal anak itu sendiri, yang artinya aktivitas berbahasa seorang anak dipengaruhi karena adanya dorongan yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu faktor internal, dan dorongan yang berasal dari lingkungannya, yaitu faktor eksternal, yaitu keluarga dan masyarakat. Di sini, kualitas stimulasi amat sangat berperan penting. Tahapan perkembangan bahasa dapat dipahami bahwa dalam perkembangan tersebut, kondisi anak berkebutuhan khusus yang terbatas dapat memicu hambatan maupun gangguan bahasa, diantaranya yaitu yang pertama, perkembangan perlinguistik. Pada fase ini, setelah umur 1 tahun mulai terjadi perbedaan sesuai dengan keterbatasan pada anak. Misalnya, pada anak tunarungu, informasi dari luar tidak dapat ditangkap dengan jelas sehingga perolehan bahasa terhambat. Dan pada anak tunanetra, keterbatasan visual mempengaruhi pemahaman kata yang terkait dengan objek visual. Yang kedua yaitu fonologis, proses yang terkait dengan urutan bunyi, memproduksi suara, dan mengkombinasikan keduanya sehingga menjadi suatu kata atau frasa yang dapat dipahami. Gangguan bahasa yang terdapat dalam hal fonologi ini adalah gangguan artikulasi. Gangguan ini terdiri dari 4 macam, yaitu omisi, penghilangan fonem, substitusi, penggantian fonem, adisi, penambahan fonem, dan distorsi fonem yang acak. Beberapa penyebab yang memungkinkan terjadinya gangguan artikulasi ini antara lain kelainan pita suara, lidah tebal, pendek, atau cadel, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu morfologi, mencakup bagian-bagian dari suatu kata yang terdiri dari asal kata, awalan, akhiran, maupun imbuhan. Anak dengan ketidakmampuan mengenali morfologi suatu kata sering dikenal dengan language disorder. Yang keempat yaitu semantik, yang dimana semantik merupakan pemahaman makna suatu kata. Gangguan berbahasa dalam hal semantik ini dapat dialami oleh anak gangguan autis, anak tunagrahita, maupun anak tunarungu. Yang kelima yaitu sintaksis yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Fluency disorder yang meliputi stuttering atau yang biasa disebut dengan gagap, dan cluttering atau terlalu cepat berbicara merupakan contoh gangguan bahasa sintaksis. Pemenggalan suku kata pada stuttering menyebabkan makna kalimat menjadi sulit tertangkap. Frasa, klausa yang terlompati atau tidak diucapkan karena terlalu cepat pada kasus cluttering juga berdampak hal yang sama. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku diantaranya yaitu yang pertama, tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua, anak dengan gangguan komunikasi bisa disebut dengan tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi yaitu pengucapan atau kelainan bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Yang ketiga adalah hiperaktif. Secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Sistem pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama, sekolah segresi atau sekolah khusus. Yang kedua, sekolah terpadu. Yang ketiga, sekolah inklusif. Pada sekolah segresi atau sekolah khusus,
Sekolah ini biasanya dibuka secara khusus untuk setiap jenis kecacatan tertentu, seperti sekolah khusus untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan lain-lain. Sekolah khusus ini dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, dalam proses pendidikannya, mereka dianggap memerlukan pendekatan, metode, program, serta alat-alat yang khusus. Pada sekolah integrasi, dalam sistem pendidikan integrasi, anak berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler bersama anak-anak pada umumnya. Akan tetapi, kesempatan untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler ini mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, IQ-nya normal, tidak memiliki gangguan perilaku, tidak ada hambatan komunikasi, dan sebagainya. Dengan kata lain, mereka dapat sekolah di sekolah reguler jika mampu menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, pada sekolah inklusif. Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak. Pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi, model sosial, dan sistem yang disesuaikan pada anak, dan bukan anak yang menyesuaikan pada sistem. Selanjutnya, pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan, keberagaman, dan diskriminasi, proses partisipasi, dan sumber-sumber yang tersedia. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.